Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel aku. Hari ini aku mau menceritakan alur komik dari webtoon yang berjudul Romance Palette. Komik ini terdiri dari 84 episode dan akan aku bagi menjadi beberapa part agar durasi videonya tidak terlalu lama. Langsung saja kita ke awal cerita. Komik ini menceritakan tentang mahasiswi baru bernama Bitnahan. Bitna merupakan anak yang pendiam dan tidak percaya diri. Hari itu saat orientasi penerimaan mahasiswa baru, Bitna bertemu dengan senior Jia Choi yang merupakan ketua jurusan. Senior Jia tidak sengaja melihat gambar Bitna yang sangat bagus. Senior Jia pun menyarankannya untuk masuk ke klubnya, yaitu sebuah klub ilustrasi bernama Palette. Saat orientasi, Bitna juga bertemu teman SMA-nya Gayong, tapi Gayong tidak melihatnya dan langsung pergi. Waktu perkenalan, Bitna dan Gayong kebetulan satu tim, dan saat perkenalan itulah Gayong baru sadar kalau itu adalah Bitna. Berbeda dengan Bitna, Gayong merupakan mahasiswi yang gaul dan sangat populer. Saat orientasi akan dimulai, Bitna meminta izin ke senior Jia untuk pergi ke toilet. Tapi saat masih di depan pintu, Bitna tidak sengaja mendengar Gayong dan teman-temannya sedang membicarakannya. Gayong berkata kalau Bitna merupakan anak yang dulu dikucilkan dan mempunyai keterbelakangan sosial. Sedangkan di tempat lain, ada beberapa murid cowok sedang mengangkat kursi. Salah satu dari mereka melihat Bitna duduk di bawah pohon. Kakak senior yang bersama mereka menyuruh salah satu dari murid baru untuk memanggilnya, karena acara akan segera dimulai. Dia menyuruh Si Hyung Lee untuk menghampirinya. Saat sampai, Si Hyung melihat Bitna sedang menggambar. Si Hyung yang melihat gambar Bitna langsung memujinya tanpa menyapanya terlebih dahulu. Bitna menoleh dan saat itu Si Hyung sadar kalau Bitna sedang menangis. Si Hyung bertanya apakah Bitna tidak apa-apa. Bitna menjawab kalau dia tidak apa-apa. Karena acara orientasi akan segera dimulai, teman-temannya juga memanggil Si Hyung untuk segera kembali. Melihat Bitna yang masih menangis, Si Hyung memberikan baju luarnya ke Bitna. Dia menyuruhnya untuk mengembalikannya nanti. Si Hyung memperkenalkan dirinya kalau dia merupakan murid jurusan teknik komputer tahun pertama, Si Hyung Lee. Setelah Si Hyung pergi, senior Jia menghampirinya dan mengajaknya segera masuk. Melihat Bitna sudah kembali, Gayong dan teman-temannya membicarakannya lagi. Gayong melihat Bitna menggunakan pakaian cowok dan sedikit curiga kepada Bitna. Setelah orientasi selesai, Bitna ingin segera mengembalikan baju yang dia pinjam, tapi senior Jia melarangnya pergi sendiri dan menyuruh Gayong untuk menemaninya. Gayong bertanya apakah Bitna mendengar percakapannya di toilet tadi. Bitna menjawab kalau dia tidak mendengar apapun. Saat mereka bertemu dengan Si Hyung, Bitna malah tidak banyak bicara. Malah Gayonglah yang terlihat akrab dengan Si Hyung. Mengingat Bitna yang menangis tadi, Si Hyung memberi Bitna satu bungkus permen agar hatinya bisa sedikit tenang dan menyuruh Bitna menyapanya saat bertemu lagi. Mendengar itu, Bitna tersenyum senang dengan wajah yang memerah. Sampai di rumah, dia menaruh permen pemberian Si Hyung ke dalam toples dan mengingat kembali kata-kata Si Hyung yang menyuruhnya untuk menyapanya ketika bertemu lagi. Bitna tersenyum sendiri dan lagi-lagi wajahnya memerah. Saat Bitna memasuki ruang kelas, lagi-lagi Gayong dan teman-temannya membicarakan Bitna yang merusak suasana saat orientasi. Saat istirahat, dia ingin mengajak makan orang yang duduk di sebelahnya, tapi karena terlalu ragu, orang itu pun pergi sebelum Bitna mengajaknya makan bersama. Gayong yang melihat anak itu langsung mengajaknya makan bersama teman-teman yang lain, dan lagi-lagi Bitna makan sendirian. Di perjalanan, dia melihat seseorang menggunakan kostum beruang dan mempromosikan klub sambil membagikan kartu pos, dan berkata kalau dia berasal dari klub ilustrasi Palette. Mendengar kata Palette, Bitna berhenti dan ingin meminta satu lembar kartu pos, tapi beruang itu mengabaikannya. Karena diabaikan, Bitna pun pergi. Tapi tiba-tiba senior Jia datang dan memberikannya satu lembar kartu pos. Senior Jia menyuruhnya untuk daftar ke klubnya. Si kostum beruang melepaskan kostumnya dan mengatakan kalau dia tidak begitu setuju, tapi Jia tetap memaksanya untuk masuk ke klubnya. Kostum beruang menyeret Jia menjauh dan mengajaknya untuk berdiskusi. Saat Bitna menunggu di stand promosi, Si Hyung datang. Si Hyung menyapanya dan Bitna pun menyapanya sambil memberikan kartu pos. Dia mempromosikan klub Palette ke Si Hyung. Si Hyung sebenarnya tertarik dengan klub Palette, tapi dia tidak memiliki bakat. Bitna dengan wajah yang memerah dan gugup mengatakan kalau Si Hyung masuk klub Palette, dia akan mengajarinya. Jia dan si beruang yang mengintip dari belakang merasa kaget saat Bitna berusaha untuk mempromosikan klub.
Saat Si Hyung akan pergi, dia bertanya siapa nama Bitna, karena saat orientasi mereka belum sempat berkenalan. Bitna mengatakan kalau dia Bitnahan jurusan DKV. Sebelum pergi, Si Hyung melambaikan tangan dan berkata sampai jumpa Bitna. Bitna yang mendengar namanya disebut wajahnya langsung memerah dan jantungnya berdebar. Tiba-tiba si kostum beruang muncul di belakang Bitna dan mengagetkannya. Si beruang akhirnya mau memperkenalkan diri. Dia adalah Gang Min-do, jurusan musik tahun kedua. Dia merupakan wakil ketua klub palet. Gang Min bertanya apakah dia masuk karena dipaksa Jia. Tapi Bitna mengatakan dengan yakin kalau dia ingin masuk ke klub palet tanpa paksaan siapapun. Gang Min memasangkan kepala beruang ke kepala Bitna dan menyuruhnya menggantikannya untuk promosi. Keesokan harinya, Bitna datang ke ruang klub karena senior Jia mengatakan kalau akan ada rapat. Tapi di ruang klub hanya ada senior Gang Min yang baru bangun tidur. Senior Gang Min memberikannya secangkir teh. Gang Min melirik reaksi Bitna saat mencicipinya, lalu bertanya bagaimana rasanya. Bitna mengatakan kalau rasanya enak, rasa peppermint sama seperti yang sering Bitna minum. Gang Min senang karena kesukaan mereka berdua sama. Mulai dari situ, Bitna sedikit lega karena senior Gang Min tidak segalak yang dia bayangkan. Tidak lama kemudian, senior Jia datang. Rapat pun segera dimulai hanya dengan 3 anggota. Sebenarnya klub palet hampir saja dibubarkan karena ada masalah tahun lalu, hingga tersisa 2 anggota saja. Agar klub palet tetap berjalan, mereka harus merekrut minimal 12 orang anggota. Karena berharap bisa bertemu Si Hyung lagi, Bitna ingin tetap bertahan di klub palet dan membantu klub untuk promosi. Malam itu juga saat di perjalanan, Bitna mendapatkan ide dan langsung pergi untuk memberi perlengkapan yang dibutuhkannya. Siang harinya, Jia mengirimkan pesan ke Bitna untuk makan bersama di klub. Bitna yang selama ini sering makan sendirian merasa senang dan bergegas pergi ke ruang klub. Setelah makan, Bitna menjelaskan tentang ide yang dia dapat semalam. Tanpa banyak pikir, Gang Min dan Jia langsung setuju dengan ide Bitna dan saat itu juga mereka langsung melakukan promosi klub bersama. Saat melakukan promosi, seperti yang diharapkan Bitna, Si Hyung pun datang dan melihat promosi klub. Melihat tingkah Bitna yang sangat bersemangat saat melihat Si Hyung, Gang Min tahu kalau Bitna menyukainya. Gang Min melihat Gayong dan teman-temannya lewat. Gang Min yang mengetahui Gayong anak yang gaul, langsung menawari kartu pos. Akhirnya Si Hyung dan Gayong masuk ke klub palet. Hari itu, setelah rapat penyambutan anggota baru, mereka pergi makan-makan di restoran. Saat di perjalanan menuju restoran, Gang Min melihat Bitna berjalan sendirian. Lagi-lagi Bitna tidak bisa berbaur dengan yang lain. Gang Min ingin menemaninya, tapi tiba-tiba Si Hyung berlari menghampiri Bitna. Si Hyung ingin meminta pendapat tentang sketsa yang sudah dia warnai. Bitna senang karena bisa sedekat itu dengan Si Hyung. Sedangkan di belakang mereka, anak-anak cewek yang lain sedang asik memuji Gayong yang cantik dan populer. Pasti banyak anak laki-laki yang menyukainya. Tapi Gayong menjawab kalau anak laki-laki sepertinya lebih menyukai penampilan cewek seperti Bitna. Mereka yang baru mengenal Bitna langsung memandang Bitna dan Si Hyung yang sedang berjalan bersama. Di sisi lain, ada senior Jia yang sedang berjalan dengan Arum yang merupakan anggota palet yang sudah kembali. Arum khawatir kalau senior yang sudah membuat keributan tahun lalu akan kembali lagi. Tapi Jia mengatakan kalau senior yang dimaksud Arum sedang cuti kuliah. Saat sampai di depan restoran, Bitna malah melamun karena gagal meminta nomor telepon Si Hyung. Gang Min yang ada di belakangnya langsung menyuruhnya masuk. Melihat Gang Min dan Bitna yang terlihat akrab, cewek-cewek yang membicarakannya tadi semakin yakin kalau Bitna memang terkenal di kalangan cowok. Setelah sampai di restoran, Bitna dan Si Hyung makan di meja yang sama. Saat acara dimulai, Bitna mendengar anak-anak cewek yang lewat di sampingnya mengatakan kalau masuk klub hanya ingin mendapatkan cowok. Bitna yang mendengar merasa kata-kata itu ditunjukkan kepadanya. Seketika, Bitna langsung murung dan tidak bersemangat lagi. Sedangkan Si Hyung berada di luar menerima telepon dari ibunya yang mengatakan untuk mengikuti klub yang bermanfaat dan bisa untuk persiapan kerja. Bitna yang merasa sudah tidak nyaman mengatakan kalau dia ingin pulang duluan karena bis terakhir sudah hampir lewat. Gang Min yang kebetulan ada di luar ingin mengantar Bitna sampai stasiun, tapi Bitna menolak. Gang Min mengatakan kalau di air mancur pernah ditemukan mayat. Karena takut, akhirnya Bitna menurut. Di perjalanan, Bitna memikirkan perkataan mereka yang menganggap Bitna masuk klub hanya mementingkan perasaan. Seolah bisa membaca pikiran Bitna, Gang Min mengatakan untuk tidak memaksakan diri. Setelah Bitna menaiki bis, Gang Min mengatakan kalau soal air mancur dia berbohong. Sebenarnya di sana pemandangannya sangat indah.
Keesokan harinya, Bitna ingin makan di ruang klub, tapi saat ingin memasuki ruangan, dia mengintip dan melihat Gayong dan teman-temannya di dalam. Dengan kebetulan, Gangmin membuka pintu. Bitna melihat anak-anak yang lain mulai berbisik-bisik. Karena merasa canggung, akhirnya Bitna langsung pergi dari sana. Saat mau turun, Bitna bertemu dengan Sihyong di tangga. Sebenarnya, Bitna ingin mengobrol sebentar, tapi mengingat perkataan anak-anak kemarin, dia hanya menyapa sebentar dan langsung pergi. Hari itu juga ada perkumpulan klub. Gangmin memimpin rapat karena senior Jia tidak hadir. Melihat Bitna tidak ada, Gangmin menyuruh temannya untuk menelepon Bitna. Tapi tidak ada yang tahu nomornya, bahkan Gangmin pun tidak punya. Bitna yang masih merasa sedih, dia terduduk di bangku kampus sambil menggambar. Gangmin yang merasa tidak tenang, akhirnya menelepon Jia dan meminta nomor Bitna. Saat sudah mendapatkannya, Gangmin langsung meneleponnya untuk segera datang. Tapi Bitna mengatakan kalau dia ingin keluar karena tidak cocok dengan kegiatan klub dan tidak bisa akrab dengan yang lain. Mendengar itu, Gangmin langsung marah dan mengatakan kalau dialah yang paling bersemangat saat promosi dulu. Bahkan dia setuju Bitna masuk klub karena Bitna anak yang jujur dengan perasaannya dan mudah mengekspresikan diri. Gangmin menyuruhnya memikirkan lagi perkataannya. Setelah selesai telepon, Sihyong yang mendengar Bitna ingin keluar klub langsung pergi mencari Bitna. Sihyong akhirnya menemukan Bitna dan Sihyong mengatakan kalau sebenarnya selama ini dia hanya hidup menuruti apa mau orang tuanya. Kalau bukan karena Bitna, dia tidak akan berani mencoba dan mungkin tidak akan pernah daftar klub. Mendengar itu, Bitna terharu dan menangis. Gangmin yang merasa terlalu kasar dengan Bitna menjadi semakin memikirkan Bitna. Tapi setelah melihat Bitna kembali dengan Sihyong, Gangmin tersenyum sambil membalikkan badannya. Siang itu, senior Jia melihat hasil gambar anak-anak klub palet. Dia melihat satu lembar kertas kosong berinisial GY, yang artinya itu adalah miliknya Gayong. Tidak lama kemudian, Sora, Dabin, Sihyong, dan teman lainnya datang untuk makan siang. Lalu Bitna pun juga datang. Setelah makan siang, Dabin dan Sora turun duluan. Dabin berkata kalau Bitna tidak seperti yang mereka bayangkan, bahkan Bitna cenderung pemalu. Sore harinya, mereka mengadakan perkumpulan klub lagi. Hari ini mereka akan praktek menggambar teman yang duduk di depannya. Bitna kebetulan berhadapan dengan Sihyong. Sora yang melihat Bitna berhadapan dengan Sihyong merasa iri. Sedangkan Gayong lagi-lagi tidak bisa menggambar. Setelah selesai perkumpulan, Sihyong menunggu semua orang pergi, tinggal senior Jia, Gangmin, dan Bitna. Sihyong ingin Bitna mengajarinya cara menggambar. Senior Jia memutuskan untuk pulang duluan, sedangkan Gangmin tetap di sana karena akan pergi minum-minum setelah temannya menelepon. Bitna bingung mau memulai dari mana, karena sejak kecil dia sudah terbiasa menggambar. Gangmin yang melihatnya menyarankan Sihyong untuk memulai dengan meniru gambar yang mudah. Akhirnya malah Gangmin lah yang mengajari Sihyong menggambar. Dan saat itulah mereka berdua bertukar ID sosmed. Karena Bitna tidak punya sosmed, Gangmin menyarankan untuk membuat. Sampai di rumah, Bitna membuat akun sosmed dan mengunggah foto pertamanya, yaitu foto permen pemberian Sihyong yang ada di dalam toples. Saat pulang, paman Sihyong mengatakan agar Sihyong tidak buang-buang waktu bersama anak-anak yang tidak jelas. Sihyong selama ini ternyata menyembunyikan kegiatan klub yang dia ikuti karena takut pamannya akan marah. Saat di kamar, dia melihat postingan pertama Bitna dan langsung menyukainya. Di sisi lain, Bitna ingin menghapus foto itu karena menyesal dan takut Sihyong ingat dengan permen di dalam toples itu. Tapi sudah terlambat karena Sihyong sudah menyukai postingannya. Tiba-tiba senior Jia telepon. Karena Bitna satu SMA dengan Gayong, dia menanyakan soal Gayong yang tidak pernah menggambar saat perkumpulan klub. Bitna mengatakan kalau dia dulu kursus di tempat yang sama, tapi mereka berdua tidak dekat. Karena khawatir, Bitna mencoba melihat-lihat sosmed Gayong. Tapi Bitna tiba-tiba mengingat perkataan Gayong yang menjelek-jelekannya di toilet dulu dan langsung menutup sosmednya. Di kamarnya, Gayong mencoba untuk menggambar, tapi tangannya bergetar terus. Saat Bitna pergi ke ruang klub, Bitna melihat Gangmin yang sedang memainkan gitar bassnya. Ternyata Gangmin sedang latihan untuk ujian praktek kejuruan. Saat meminta pendapat Bitna, Bitna mengatakan kalau permainannya bagus dan sedikit berbeda dengan image Gangmin. Saat perkumpulan klub, senior Jia mengatakan kalau klub palet akan menjual kartu pos hasil gambar mereka. Selesai rapat, Gangmin mengatakan kepada Bitna kalau dia gagal di ujian prakteknya. Tapi Bitna tidak begitu memperdulikannya karena dia sedang fokus menguping pembicaraan Sihyong dengan teman yang lain.
Lalu Sihyong mengatakan kalau hari ini dia ingin belajar menggambar dengan Bitna. Saat teman yang lain dengar, mereka juga ingin ikut belajar bersama. Gayong juga bertanya kepada Gangmin, apakah Gangmin ingin belajar bersama? Bitna melirik Gangmin yang ada di belakangnya. Gangmin yang melihat ekspresi Bitna yang memohon, akhirnya ikut belajar juga. Saat belajar, mereka membicarakan tentang acara festival, di mana jurusan DKV atau jurusan Gayong dan Bitna memilih tema berpakaian seperti cowok. Tapi Bitna tidak tahu karena saat rapat anggota angkatan pertama, Bitna tidak dihubungi. Tiba-tiba perut Sora berbunyi. Mereka berencana makan bersama, tapi Gangmin tidak ikut karena sudah ada janji dengan para senior. Sedangkan Sihyong juga tidak bisa ikut karena kakaknya mengajaknya bertemu. Karena Sihyong tidak jadi ikut, Gayong, Sora, dan Daebin membuat berbagai alasan untuk pulang duluan. Akhirnya tinggal Bitna dan Gangmin. Di perjalanan, Gangmin memutuskan untuk tidak jadi bertemu dengan senior dan mengajak Bitna makan bersama. Bitna dan Gangmin makan di restoran burger. Saat makan, Gangmin menanyakan tentang hubungan Bitna dan Sihyong, tapi Bitna mengatakan kalau dia tidak pernah berkontakan dengan Sihyong. Gangmin mengatakan kalau dia ingin membantu Bitna untuk dekat dengan Sihyong. Besoknya, Gangmin meminta Jia untuk memilih Bitna dan Sihyong untuk berbelanja keperluan festival. Gangmin mengirimkan pesan ke Bitna agar memotong poninya sebelum bertemu dengan Sihyong besok. Besoknya, Bitna bertemu dengan Sihyong dengan penampilan barunya. Sihyong mengatakan kalau Bitna sangat cocok dengan poni barunya. Bitna senang mendapat pujian dari Sihyong, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka sangat canggung dan tidak banyak bicara. Sedangkan Gangmin mendapatkan marah dari senior karena tidak mau bertemu dengan senior Jihyun. Saat di kereta, seorang nenek-nenek mengatakan kalau Bitna dan Sihyong adalah pasangan yang serasi, tapi mereka berdua langsung menyangkal dan mengatakan kalau sebenarnya mereka berdua adalah teman. Selesai berbelanja, Sihyong dan Bitna makan di restoran. Sihyong tidak sengaja melihat bulu mata Bitna jatuh dan secara refleks mengambilnya. Mereka berdua langsung salting, bahkan Sihyong sampai pergi ke toilet. Karena keadaan semakin canggung dan hari sudah mulai sore, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Di perjalanan, Sihyong merasa kalau hari ini dia sudah membuat Bitna tidak nyaman. Sedangkan Bitna juga begitu. Dia merasa kalau hari ini hubungannya dengan Sihyong malah tambah canggung. Karena melamun, Bitna tidak tahu kalau ada driver sedang mengebut. Sihyong menarik Bitna agar tidak tertabrak, dan tanpa Sihyong sadari, dia sudah memeluk Bitna. Bitna yang merasa malu dan deg-degan parah langsung mengajak Sihyong pulang. Sihyong tidak langsung pulang, malah mampir ke rumah temannya. Sihyong merasa ada yang aneh dengannya hari ini. Sedangkan di tempat lain, Gangmin lagi-lagi mendapat marah dari temannya karena tidak mau bertemu dengan senior Jihyong. Akhirnya, temannya memberikan 2 tiket konser band senior Jihyong ke Gangmin agar mereka punya kesempatan bertemu. Gangmin tidak terlalu memperdulikannya, tapi malah pergi merokok sambil memikirkan Bitna dan Jihyong. Gangmin mengirimkan pesan ke Bitna, menanyakan apakah hubungan mereka berdua ada kemajuan, tapi sampai besoknya Gangmin tidak mendapat balasan apapun dari Bitna. Gangmin pergi ke ruang klub dan melihat Bitna ada di sana. Melihat penampilan baru Bitna, Gangmin sedikit terpesona. Gangmin langsung memarahinya karena tidak membalas chatnya. Bitna bercerita tentang kejadian kemarin yang membuatnya semakin canggung dengan Sihyong. Sebagai tanda terima kasih, Bitna memberikan Gangmin teh peppermint yang dia suka. Tapi Gangmin meminta Bitna untuk menemaninya akhir pekan ini sebagai hadiah. Dia ingin bertemu senior Jihyong di konsernya. Karena mereka kurang akrab, Gangmin meminta Bitna menemaninya. Akhirnya Bitna pun setuju. Saat memasuki ruangan konser karena terlalu banyak orang, Gangmin memegang tangan Bitna agar tidak hilang. Di tempat lain, Sihyong mengunjungi neneknya dan anjing kesayangannya Minki. Saat memangku Minki dan membelainya, Sihyong teringat lagi dengan kejadian saat bulu mata Bitna jatuh. Sedangkan Bitna dan Gangmin menikmati konser sambil duduk di bangku. Ternyata Bitna juga tahu tentang band yang akan tampil, yaitu grup band Purple Bottle. Selesai konser, Gangmin mendapat pesan dari senior Jihyong untuk menemuinya di belakang panggung, agar bisa berkenalan dengan anggota band yang lain. Bitna yang malu-malu menyapa mereka di balik punggung Gangmin. Mereka akhirnya memutuskan untuk makan bersama. Saat senior Jihyong menawari Bitna minum alkohol, Gangmin melarangnya, karena Gangmin tahu kalau Bitna tidak bisa minum. Tapi anggota yang lain tetap menuangkan alkohol ke gelas Bitna. Gangmin langsung meminumnya.
Melihat tingkah Kang Min, senior Ji Hyung sedikit curiga. Senior Ji Hyung menghubungi Kang Min bermaksud untuk mengajak Kang Min bergabung dengan bandnya. Tapi anggota yang lain belum setuju Kang Min masuk ke grup mereka. Kang Min pun juga begitu, belum menerima ajakan senior Ji Hyung. Para anggota band mengira kalau Kang Min pacaran dengan Bitna, tapi mereka berdua langsung menyangkal. Karena mereka tidak pacaran, salah satu anggota meminta nomor telepon Bitna, tapi lagi-lagi Kang Min melarangnya. Senior Ji Hyung mengajaknya keluar untuk merokok. Saat merokok, senior Ji Hyung mengatakan kalau Kang Min tidak tahu dengan perasaannya sendiri. Bahkan mendekati secara pelan-pelan itu malah sangat rawan, nanti keburu diambil orang. Kang Min tidak begitu mengerti dengan maksud senior Ji Hyung. Saat mau masuk, ternyata Bitna malah ingin pulang karena sudah malam. Akhirnya, Kang Min dan Bitna memutuskan untuk pulang bersama. Di perjalanan, Kang Min bertanya apakah Bitna memberikan nomor telepon kepada mereka. Bitna mengatakan itu adalah rahasia.